Halo semuanya, saya Gita Cahyani dengan NIM 2477500023. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih yang saya ketahui mengenai pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan menurut saya adalah konsep di mana pembangunan ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan kita tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan kita tanpa harus mengorbankan generasi-generasi yang akan datang, entah itu anak kita atau adik-adik kita yang akan meneruskannya, agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, pembangunan berkelanjutan ini juga menggabungkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian kenapa studi hubungan internasional perlu untuk belajar atau memahami mengenai pembangunan berkelanjutan? Karena pembangunan berkelanjutan adalah inti dari tata kelola global yang modern, di mana menggabungkan sektor ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi semuanya bersinergi. Selain itu juga bantuan internasional, diplomasi, dan juga kebijakan global yang diarahkan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat menjadi analisis bagi para studi HI untuk melihat bagaimana para aktor, baik aktor negara maupun non-negara, saling bekerja sama untuk mengupayakan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Kemudian dengan studi HI mempelajari bagaimana pembangunan berkelanjutan ini bekerja dan menjadi pedoman bagi hidup kita semua, menurut saya itu dapat membuka kepekaan bagi mahasiswa-mahasiswi HI agar kita sama-sama bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih sejahtera, yang lebih berkelanjutan, dan juga yang lebih adil bagi generasi yang akan datang. Hal ini tentunya dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Menurut saya, SDGs itu seperti modul yang dapat kita ikuti untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai acuan, sebagai pedoman. Kemudian, jika melihat perkembangan pembangunan berkelanjutan di negara-negara, jika kita melihat laporannya di The Sustainable Development Goals Report tahun 2023, 2024, dan 2025, ada kemajuan yang cukup signifikan, namun tentunya perlu ditingkatkan dan terus dievaluasi dan juga diawasi apakah mencapai target atau sesuai target dan sesuai keinginan kita, atau ada hal-hal lainnya yang harus lebih diperhatikan. Karena banyak sekali indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada 17 itu berwarna kuning, atau yang artinya kemajuannya itu sedang sehingga butuh dipercepat. Ada juga yang berubah menjadi merah. Misal tahun 2023 itu warnanya kuning, tahun 2024 itu justru berwarna merah, yang artinya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang ada di tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut gitu. Dan tentunya hal ini akan membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Sustainable Development Goals efektif? Apakah Sustainable Development Goals terlalu optimis gitu. Jadi jika kita berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswi HI dan juga ranah dari rumpun politik, banyak dari rekan-rekan yang mengatakan bahwa Sustainable Development Goals terlalu optimis. At some point saya setuju mengenai hal itu karena memang mungkin belum terlalu terasa rasanya oleh kita sebagai anak muda dan juga keseharian kita gitu, karena mungkin tidak terlalu banyak yang berubah. Namun jika kita berkaca dari negara Singapura, Perdana Menteri Singapura Pak Lawrence Wong beberapa waktu lalu mengatakan bahwa vape sudah sangat dilarang di negara Singapura karena ternyata terdapat zat narkotika yaitu etomidate di dalamnya. Nah, hal ini menjadi fokus bagi negara mereka, khususnya untuk SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Di poin 3A kalau nggak salah ada tujuan pembangunan berkelanjutan mengenai tobacco control.
Nah, hal ini tentunya sangat dijalankan oleh negara Singapura dengan cukup baik menurut saya. Karena yang tadinya dendanya itu hanya berupa uang, sekarang berubah menjadi hukum pidana dan bisa dipenjarakan. Gitu. Hal ini sangat serius, teman-teman. Dan setelah saya lihat di data the global economy, Singapura itu menempati peringkat ke-78 dari 193 negara yang dianalisis oleh mereka mengenai penyakit tuberkulosis, di mana penyakit tuberkulosis ini dapat ditingkatkan resikonya jika mayoritasnya adalah perokok. Dan hebatnya Singapura ada di peringkat 78, which is peringkat yang sangat rendah di Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia di peringkat 11. Kemudian sedikit tambahan juga, liquid vape yang banyak ditemukan di Singapura mengandung zat narkotika berbahaya yaitu etomidate, kebanyakan didapatkan dari Indonesia. Dan hal ini tentunya sangat prihatin karena memang anak muda Indonesia banyak yang mengkonsumsi vape, banyak yang menggunakan vape sebagai alternatif mereka, mungkin untuk mencari ketenangan atau rasa lebih nyaman, namun nyatanya sangat sangat berbahaya gitu. Kemudian saya juga cukup impress oleh Singapura karena Singapura ini menjadi contoh teladan untuk bagi pengusaha-pengusaha makanan dan minuman agar mereka itu berani menaruh indikator kandungan gula di makanan minuman mereka. Jadi indikatornya itu dari A sampai D. D itu artinya gulanya sangat tinggi, A itu artinya gulanya cukup rendah gitu. Dan hal ini tentunya tetap mereka lakukan gitu, dan mereka tidak takut kalau mungkin at some point barang-barang yang mereka jual, makanan dan minuman yang mereka jual itu akan sedikit peminatnya karena mungkin kandungan gulanya. Tapi menurut saya hal ini sangat amat wise untuk dilakukan karena mereka tetap ingin masyarakatnya itu untuk tahu, konsumennya untuk tahu apa yang sebenarnya bagus untuk mereka, apa yang menjadi kebutuhan untuk mereka. Dan saya juga cukup amazed dengan FDA Amerika mengenai hal yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu udang beradioaktif yang ditemukan di Cisadane di Indonesia. FDA cukup cepat ya dalam benar-benar mengecek dan juga menemukan adanya udang beradioaktif dari Indonesia, dan mereka langsung melarang memperjualbelikan udang tersebut agar masyarakatnya aman sehingga terhindar dari zat radioaktif gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak dari masyarakat yang kurang aware mengenai hal ini, kurang aware mengenai seberapa bahayanya hal tersebut. Namun itu bisa menjadi evaluasi juga untuk negara Indonesia. Karena saya pribadi selama bergabung di Plan Internasional di Yongha Program Indonesia sudah seringkali melakukan advokasi ke Kemenkes dan juga ke pihak-pihak terkait agar bisa nggak ya pengusaha-pengusaha itu melakukan hal yang sama dilakukan oleh Singapura, ada indikator gulanya dari A sampai D supaya masyarakat tahu, supaya konsumen-konsumen tahu bahwa oh ya kandungan gulanya ini cukup tinggi, apakah memang masih aman untuk konsumsi ataukah mereka masih membutuhkan hal tersebut gitu, atau mereka butuh alternatif yang lebih baik, misalnya gulanya diganti madu atau diganti oleh stevia gitu. Jadi cuma memang katanya para pengusaha-pengusaha itu sudah mencetak produk mereka dengan jumlah yang sangat fantastis, 100.000. Jadi tidak mungkin jika diganti packagingnya, dibuat desain baru packagingnya karena ada logo indikator gulanya itu. Jadi hal itu mungkin belum bisa dilakukan di Indonesia. Namun saya berharap semoga Indonesia bisa cepat untuk mengadopsi hal tersebut. Karena jujur dari sektor kesehatan menurut saya Indonesia sudah sangat amat berusaha keras ya agar masyarakatnya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang optimal, agar masyarakatnya juga bisa mendapatkan gizi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makanya ada program makan bergizi gratis. And maybe that's all for today. Thank you guys so much, dan semoga ini bisa menjelaskan mengenai apa yang ada di kepala saya dan juga pengalaman saya mengenai SDGs nomor 3 yaitu good health and well-being. Thank you. Ada di kepala saya dan juga pengalaman saya mengenai SDGs nomor 3 yaitu good health and well-being. Thank you.